Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mimpi buruk. Selamat datang di YouTube channel Ngopi Horor. Ngopi sambil cerita horor. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa gunakan headset Anda. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam mimpi buruk. Kembali lagi bersama kami Ngopi Horor, ngopi sambil cerita horor. Oke, hari ini kita akan bikin menu kopi yang spesial pastinya ya. Iya. Kita juga biasa dapat belanja dari supermarket juga. Kebetulan kita hari ini pengen yang rasanya berbeda, sedikit salted mungkin ya, asin ya, Sedikit asin. Oke, Ini untuk menemani cerita kita ya. Cerita kita pada malam ini kita akan membuat satu menu kopi yang udah dijelasin Andre tadi. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Oke. Berikut panduannya. Panduan. Berikut tata caranya. Berikut langsung aja kita buat. Ini dia salted black cream. Ini nanti apa namanya? Bahannya seperti biasa ya. Kita tulis di bawah di deskripsi video ini. Sebelumnya kita coba dulu ya. Ininya dulu deh. Ini kayaknya enak buat kita gini ini. Ke ininya apa sama cheese-nya ya. Anjay. Mantap juga. Oke, kembali lagi. Kali ini kita akan bercerita mengenai cerita yang akan dibawakan oleh Andre. Aku akan minum kopi. Oke, silakan Andre. Nah, kita kembali lagi ya, serius. Iya. Jadi Andre ini mau menceritakan satu buah cerita dari salah satu subscriber kita ya. Bener. Dari salah satu subscriber kita yang mempunyai pengalaman naik ke puncak gunung gitu ya. Bener. Nah, gunungnya ini yaitu Gunung Lawu. Gunung Lawu itu berada di Jawa Tengah Timur. ya? Jawa Tengah. Itu Jawa Tengah antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. ya, karena dia berada di perbatasan bener. Magetan. antara Magetan dan juga Ngawi. Kabupaten Karanganyar. Nah, makanya dia tuh ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Iya. Oke, lanjut deh. Next. Jadi di sini tuh temenku ini sebut aja namanya Ardi gitu. Ardi ini tuh punya temen juga yang pengen naik ke puncak itu ada terdiri dari 4 cowok, 2 cewek. Jadi sama si Ardi 6. Lah, di sini Ardi itu punya inisiatif kalau barang bawaan waktu memuncak, keperluan puncak itu dibagi gitu, bagi tugas gitu. Jadi udah dibagi semuanya dan keesokan harinya tepat pukul 6:30 pagi mereka kumpul di tempat biasa mereka nongkrong. Nah, di sini Ardi itu langsung mengecek barang bawaan yang udah ditugaskan dengan dia karena dia menjadi leader. Lah di sini ada temannya, sebut aja namanya ini Mas B. Mas B ini tuh emang nggak bawa keperluan yang udah dibagi sama si Ardi karena dia juga punya alasan gitu. Si Ardi di sini sedikit emosi gitu, nadanya marah. Lu piye to, Cuk?
wis tak kei tanggung jawab kok malah ra mbok gowo. Iki penting lho pasak iki. Ternyata si Mas B ini tuh ditugasin membawa pasak. Nah, Mas B beralasan seperti ini. Aku lali, sumpah, soalnya iki mau bengi udan banget. Aku ra iso metu, ndaladahe. Lah mau ra iso metu, tur ngono nggone tutup, jarine koncoku, seperti itu alasannya. Nah, di sini ada kan tadi kan ada cewek dua nih, sebut aja Tina sama si Tini ya. Tina itu tuh kayak nyairin suasana. Wes rasa tukaran kabeh wes to, dhewe iki meh seneng-seneng lho. Kok malah tukaran ngene, wes lanjut ning kono kan ono to nyewa ning base camp gitu. Akhirnya mereka memberhentikan debat mereka. Di sini mereka melakukan perjalanan itu naik sepeda motor. Karena Gunung Lawu ini kan deket sama daerah mereka tinggal. Nah, mereka ini tuh memilih via Cemoro Sewu gitu. Lah, udahlah sampai mereka lah perjalanan sekitar 2 jam lah ya. Sampailah dia ke base camp. Di sini Ardi dan teman-temannya itu mengisi data ke pusat. Ya di base camp itu, di base camp itu kan biasanya memang kita harus mengisi data lah, intinya kayak gitu. Seusai mereka mengisi data, beruntungnya Ardi dan teman-temannya ini tuh bertemu dengan teman lamanya yang sama juga pecinta alamnya gitu. Ardi bertemu sama teman lamanya gitu. Lah, di sini Ardi menanyakan kabar, temannya juga sama. Akhirnya Ardi memutuskan pinjam pasak ke temannya yang seusai naik dari Gunung Lawu gitu. Jadi teman dia yang turun itu terus dipinjam. Kan habis daftar tuh. Nah, ini kan biasa kalau pulang kita juga ke base camp dulu. Ke base camp dulu pasti ambil identitas kan. Biasanya kan ada yang ditinggal KTP-nya gitu. Lah, ini tuh si Ardi pinjam ke temennya gitu ceritanya. Dikasih lah, dipinjami. Aman nih. Aman. Udah, mereka tuh langsung melakukan perjalanan sekitar itu tuh udah jam 10-an. Udah jam 10, terus di tengah perjalanan di tepatnya di pos 3 Cemoro Sewu, temannya ini yang bernama Tini itu suka mengeluh gitu. Kesel, capek, panas seperti itu. Si Ardi kan juga emosi kan di sini kan kalau ada yang ngeluh gitu. Soalnya dari awal kan niatnya kita seneng-seneng pengen naik, pengen menikmati alam banget gitulah. Lah di sini Ardi bilang ini, ngomong rasa ngawur ke, iki alam lu. Lah temennya Tini tuh langsung diem, tapi selanjutnya tuh dia bilang lagi, nyeletuk lagi. Kok rak tekan-tekan kok ada men ki perasaan rak tekan-tekan kok mau lho padha lho seperti itu. Lah di sini kan posisi Ardi ini kan sebagai leader, terus Mas B tadi tuh jadi sweeper, jadi di belakang sendiri. Posisinya Mas B, Tina, Tini, terus kedua temennya cowok si Ardi, terus baru si Ardi depannya gitu. Lah Mas B ini tuh juga bilangin ke Tini, bilangnya dengan seperti itu, tempat masih enggak rumah gitu, bukan rumahmu seperti itu loh. Iya, maksudnya ini di alam, jangan kayak gitu lah ngomongnya gitu, dijaga lah omongannya. Lanjutlah mereka melakukan perjalanan lagi dengan sedikit perdebatan tadi ya antara Ardi dan Tini, karena si Tini itu suka menggerutu tentang perjalanannya tersebut. Dan tiba-tiba di sini Tini itu badannya mulai kaku, kayak dilihat tuh kayak pucat gitu, terus suka bengong. Kan waktu itu tuh si Ardi memecahkan suasana dengan mengajak bicara, bercanda lah ya. Itu tuh dia nggak ada nyautnya sama sekali.
diajak foto pun itu nggak ada ekspresinya, muka datar. Di sini yang deket dengan dia, si Tina tuh udah mulai merasa aneh gitu, udah kayak nggak wajar lah gitu. Dan dia tuh pertama tuh bilang sama si Mas B gitu, delok Tini kok koyok ngono tuh, wah kiai lakon sing jogok ini lah. Si Tina itu bilang seperti itu. Lah si Mas B ini juga bilangin lagi, kayak nenangin gitu loh, omongannya dijogo ini alam jane kok kan wis to didoani wae lah. Tina ini merasa kurang mantap mungkin ya jawaban si Mas B ya. Dia lari ke Ardi, arah Ardi. Kayak dulu Tini lah, si Ardi ini ternyata juga merasakan hal yang sama yang dirasakan Tina. Karena emang aneh gitu. Mereka semua juga merasa kenapa sih ini anak, kenapa sih aneh. Soalnya nunduk gini deh katanya. Tanpa ekspresi gitu. Terus si Ardi memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil berdoa. Mungkin Ardi juga kelupaan tadi sebelum naik, mereka juga lupa untuk berdoa. Di sini Ardi berdoa, terus habis berdoa mereka lanjut. Tiba-tiba di tengah perjalanan Ardi ini dibisiki oleh suara mbak-mbak yang kayak habis pulang ngalas ya bahasa Jawanya. Jadi dia ketemu apa dibisikin? Pertama bisikan, katanya bisikan le kayak ngundang gitu loh. Kayak ngundang, terus tiba-tiba ada babah gitu katanya. Orang tua lah. Orang tua tuh ini tuh bilang, wes le coba terus ke mending gue balik wae, wes raman, koncomu wadai kebuka. Lah si Ardi ini tuh bingung di dalam hatinya tuh bingung, kebuka artinya wadai kebuka artinya aduh ini kayak dia udah menangkap signal karena udah nggak aman gitu posisinya buat naik itu udah nggak aman gitu loh, berarti udah nggak aman. Lah si Ardi tuh jawab, selesai jawab Ardi ala balik ke mbahnya tuh sosok ini udah hilang katanya, tapi cuman Ardi aja yang merasakan, yang bisa lihat. Lah di yang ke waktu yang sama ini si Tina ini juga melihat sesosok cewek yang katanya tuh ini badan manusia normal, cuman kepalanya tuh kayak rusa gitu, kayak tanduk. Dia tuh bawa biasalah kemban gitu, kayak penari katanya, pakai kemban penari terus lendang gitu. Jadi nari-nari tapi dia mukanya tuh ekspresinya ke arah si Tini ini kayak ngundang kayak gini loh, buat dekat gitu. Lah di sini Tina ini nyadarin ke si Tini ini serti nepuk gini loh. Lah tapi Tini ini kan masih mungkin nggak sadar ya, kayak dia udah biasa diem aja. Terus si Mas B ini juga merasakan hal yang sama gitu, terus Mas B meminta inisiatif ke Ardi untuk beristirahat lagi. Mungkin Mas B pengen bantu gitu. Lah, Mas B ini juga bisa merasakan ternyata di sini. Mas B ini minta waktu buat istirahat dulu gitu. Lah, terus tapi itu Ardi di sini tuh membuat voting dulu. Voting ini mau dilanjut atau balik. Lah, tapi si Tini tuh dia jawab kayak lirih gitu. Lirih tuh lanjut aja seperti itu. Nah si Mas B juga lanjut. Semua lanjut akhirnya lanjut. Tapi si Mas B ini bilang, bentar kita istirahat dulu, yang mau makan, kalau yang mau pipis atau apa silakan gitu. Nah ternyata Mas B ini ritual, katanya manggil yang jaga badannya tinggalan nenek moyangnya gitu. Dipanggillah sama si Mas B. Mas B tanya, iki aku jane aman ora sih munggah Gunung Lawu, apa ngono sing ganggu, seperti itu. Lah yang jaga ini katanya tuh menjawab, bener perjalananmu tuh ada yang ganggu, wes ora aman,
awakmu lek do munggah mending medun wae lah daripada ono ancaman nyawa seperti itu lah. Si Mas B ini bantu. Mas B habis ritual manggil, terus Mas B bilang sama si Ardi kalau si Tin itu beneran dirasukin sesosok gitu. Lah si Mas B mulailah ritual kayak doa surat ayat kursi kayak gitu surat Yasin dibacain ke telinganya si Tini. Lah akhirnya tuh si Tini itu sadar sempat sadar terus cuman bilang tolongin aku seperti itu. Terus habis itu dia balik lagi seperti itu kayak diam begini tuh. Sontak waktu pas Mas B bantu lagi dia buat sadar, Mas B langsung kan kontak fisik kan. Cuman nih sadar otangnya udah kayak gitu katanya. Ini tuh kayak malah ngelawan, kayak langsung nantang nantang si Mas B ini. Si Tina nih gitu. Si Tina kayak kaget kan, kayak seperti itu. Si Tina itu langsung menghadap ke arah Tina terus ketawa. Ketawanya tuh ketawa serem gitu. Ketawa yang biasa kayak Mbak Kunti gitu katanya. Lah di sini Ardi udah mulai ketakutan. Ardi kan juga nggak bisa yang seperti itu, cuman percaya sama si Mas B. Lah temennya dua cowok ini tuh juga sama ketakutan. Lah mereka berempat yang takut itu tuh bilang wes medun dilanjut. Nah, jadi itu ini tuh kayak perlawanan gitu loh. Dan di sini tuh bingung lah maksudnya Mas B sama si Tin itu kayak perlawanan gitu. Lah Mas B bilang kowe nerak metu awas kayak tak swabet ya seperti itu. Kayak nantang juga lah sama nantangnya. Di situ yang ngerasa tuh Tina malahan. Jadi Tina tuh merasa kayak telebok kepalanya. Jadi kayak dilempar gitu loh sesuatu. Sakit banget katanya. Sampai dia tuh pusing. Aduh. Ndasku numpuk ki seperti itu bilang ke Ardi. Kok ono sing balang tuh lara banget sumpah ngeluh aku. Lah di sini Tina tuh langsung pusing kan tiduran. Nah tiduran itu tapi si Mas B ini tuh ngerasa kalau itu tuh bukan orang gitu loh, ini serangan dari yang jaga sini. Terus akhirnya Mas B panggil lah lagi yang jaga dia buat katanya netralin gitu, jaga dia gitu. Lah di sini malah katanya tuh perang mereka, jadi antara penunggu Gunung Lewu mungkin ya, terus sama si yang jaga punyanya Mas B. Soalnya katanya si penjaga Mas B ini tuh bilang kalau waktu si Tini itu ngomong menggerutu itu tempat sakralnya makhluk gaib Gunung Lawu. Di sini Mas B tanya kepada penjaganya, enake piye ki? Aku lanjut apa turun? Lah sarannya si penjaga Mas B ini tuh bilang wes tau turun wae iki wis ra aman loh. Kowe ya ora aman tau wes ngerasa kayak nggak nyaman kan udah kan seperti itu. Aku kalau di posisi mereka juga udah nggak nyaman mungkin ya, udah perang secara kontak fisik tuh udah nggak nyaman deh. Soalnya juga kan nggak enak itu penjaga situ gitu loh. Kita usik gitu juga hitungannya kita usik gitu. Si Ardi tapi dibilangin si B kan, si Mas B kan, kayak keadaannya seperti ini, tapi tuh dia kekeh gitu nih. Ayo naik, soalnya nyenengin yang belum naik. Kan yang pernah naik kan cuma si Mas B sama Ardi doang, yang lainnya kan belum pernah. Tapi kali ini